Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya lah sehingga saya dapat memberikan ceramah singkat pada hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari yang insya Allah penuh berkah ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang bertemakan hal-hal yang membatalkan syahadatain. Ada 12 hal yang harus kita hindarkan agar syahadat kita tidak batal. Yang pertama, bertawakal bukan kepada Allah. Allah memerintahkan kepada orang beriman agar bertawakal hanya kepadanya. Jika ia bertawakal kepada yang lain, maka rusaklah imannya. Yang kedua, syirik dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'aziman." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dihendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Yang ketiga, tidak mengetahui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Sebagian manusia tidak memperhatikan bahwa semua potensi yang ada di alam ini telah ditentukan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia. Seperti kisah Qarun yang begitu angkuh. Dia mengakui bahwa semua harta yang dimilikinya berasal dari kerja-kerja sendiri, bukan pemberian Tuhan. Akhirnya Qarun ditenggelamkan bersama harta-hartanya dikarenakan ia tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang keempat, beramal dengan tujuan bukan karena Allah. Maksud dari beramal dengan tujuan bukan karena Allah adalah riya. Seperti orang yang beramal atau beribadah hanya ingin dipuji, bukan atas dasar ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Manusia tidak boleh dengan sesukanya menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, kecuali berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh menetapkan seseorang itu kafir jika ia tidak menghukum sesuatu berdasarkan hukum Allah. Yang keenam, memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang memperolok hukum Allah dan Rasulnya dikecam Allah sebagai orang munafik. Yang ketujuh, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Terkadang manusia demi untuk mencapai tujuannya, seseorang dengan mudahnya memutuskan sesuatu itu haram atau halal tanpa dalil yang jelas. Yang kedelapan, tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terkadang hanya diambil sebagian saja, dan yang lainnya diabaikan karena tidak mendukung kepentingannya. Yang kesembilan, mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Orang Islam mengangkat orang kafir menjadi pemimpin adalah zalim, yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, menyekutukan Allah. Di satu sisi menyatakan beriman kepada Allah, tetapi di sisi lain tetap menyebut-nyebut sesembahannya selain Allah seperti sesajen ke makam keramat dan sebagainya. Yang ke-11, mengingkari asma-asma Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bermohon kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik. Yang ke-12, beribadah bukan karena Allah. Beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah sia-sia, karena selain Allah tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.